Galatia 2 ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Tapi bagaimana seseorang punya iman kalau dia tidak bergaul sama Tuhan? Iman adalah pribadi Holy Spirit sendiri. Tanpa orang ngalamin kepenuhan, dia tidak mungkin punya iman. Itu bedanya hukum Taurat dengan Kristus. Itu bedanya hukum Taurat dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itulah pribadi Holy Spirit sendiri di dalam kita, yang membuat kita bertumbuh, bisa percaya sama Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kepenuhannya, tanpa kasih karunia dalam kita, dalam anugerahnya, kita gak mungkin punya iman. Maka kenapa gereja tidak punya iman? Bahkan bagaimana mungkin kamu bisa percaya Tuhan sedangkan gembalamu sendiri gak percaya gitu, dan menggunakan bisnis untuk mendatangkan uang untuk menghidupi penggembalaan. Itu bedanya hukum Taurat dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah iman. Iman cuma datang waktu engkau bergaul kepenuhan Roh Kudus. Karena di luar Roh Kudus, di luar kepenuhannya tidak mungkin ada iman. Itu adalah usaha kekuatan manusia. Kenapa hukum Taurat diberikan? Lanjut. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini sama dengan tadi Galatia 5 ayat 18. Kalau kamu hidup di dalam hukum Taurat, kamu hidup di luar Roh Kudus. Makanya kenapa CKI semua segala macam penyembahan mereka semuanya menganut perjanjian lama, dan perjanjian lama itu bukan Roh Kudus. Kalau itu Roh Kudus, maka orang akan dibangun, bukan justru kemasukan roh perdukunan, bukan justru kedompleng roh perdukunan, dan bukan justru menolak pribadi Holy Spirit. Karena segala sesuatu yang dari Roh Kudus itu pasti dia akan seiaskan dengan pribadi Holy Spirit dan sesuai dengan Bible. Tetapi jika kami Galatia 5 ayat 18 dengan Galatia 2 ayat 16, tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat bagus, tapi kita lanjut. Tapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Iman dalam Anak Allah artinya itu adalah kepenuhan pribadi Holy Spirit. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Bagaimana mungkin seorang yang penuh Roh Kudus itu menolak kasih karunia? Gak mungkin. Sebab sekiranya dan gak mungkin orang kepenuhan Roh Kudus itu bertentangan dengan Bible dan menolak itu semua. Kasih itu bukan seperti kasih yang dunia berikan, seperti yang dilihat. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pasal 3, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kamu ngalamin kepenuhan karena kamu bergaul sama Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya sama Tuhan, atau kan karena semua aturan-aturan itu? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa kan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kenapa dibilang bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak-anak Abraham? Karena orang-orang yang hidup dari iman, mereka hidup dari Roh Kudus.
Mereka hidup dari kepenuhan Holy Spirit. Artinya mereka makanya disebut anak-anak Abraham. Kenapa? Karena Abraham penuh Roh Kudus. Tidak ada seorang manusia bisa menyerahkan anak yang tunggal kalau bukan Holy Spirit. Karena manusia begitu egois. Bukan egois, sifat adalah egois. Jadi kalau bukan Roh Kudus, adalah setan yang dalam kamu. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena imannya terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Artinya dengan usaha kekuatan manusianya sendiri. Dan usaha kekuatan manusia artinya kosong, bukan Holy Spirit. Siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Sedangkan iman adalah anugerah cuma-cuma. Yang ngerjain semuanya Roh Kudus dalam kita, bukan karena kekuatan kita. Semuanya itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan impian kita, bukan destiny kita, tapi Holy Spirit. Karena dia fulfill. Galatia 3:13. Kristus telah menebus Lia dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Lia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hamba Tuhan selalu berkata, mereka pikir berkat Abraham itu kekayaan bangsa-bangsa, bukan. Berkat Abraham di sini adalah pribadi Holy Spirit, kepenuhan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub itu adalah pribadi Roh Kudus. Itu adalah intinya adalah pribadi Holy Spirit. Pribadi Holy Spirit adalah inti ledakan, dan pribadi Holy Spirit adalah inti dari semua kekayaan bangsa-bangsa. Jadi berkat Abraham, Ishak, Yakub, pendeta selalu mikirnya itu selalu uang. Kenapa? Karena otaknya duit. Kenapa? Karena di dalam bukan Roh Kudus. Makanya firman Tuhan bilang apa di sini? Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 14 jelas. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berkat di sini adalah roh yang telah dijanjikan itu. Kenapa? Waktu kita menerima Roh Kudus, iman itu semakin, iman itu pribadi Holy Spirit yang begitu dahsyat, dan semakin penuh, semakin kepenuhan itu unlimited, maka iman itu semakin unlimited. Karena itu adalah pribadi Holy Spirit sendiri. Jadi berkat ini adalah pribadi Roh Kudus. Itu harta yang tak ternilai. Adapun Abraham, saudara-saudara, baiklah kuperdengarkan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seorang pun. Adapun pada Abraham diucapkan segala janji itu, dan pada keturunan tidak dikatakan pada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, itu tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tapi kitab suci telah mengurus segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Janji itu siapa? Pribadi Roh Kudus. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan.
pengawalan hukum Taurat. Kenapa? Sama seperti yang terjadi pada Lina dan semua gereja, semuanya secara teori dan pengetahuan, jangan membunuh, jangan berzina, segala macam. Hukum Taurat juga sama, bukan? Hukum seluruh itu mencakup seluruh hukum Taurat, hormati orang tuamu, segala macam. Kita dididik, dilatih untuk ikut hukum Tuhan. Itu gunanya hukum Taurat, sampai akhirnya kita berjumpa sendiri dengan pribadi Holy Spirit. Maka itu sudah tidak lagi dibutuhkan, karena sesuatu teori itu berubah menjadi nyata pribadi Holy Spirit, di mana waktu dia berbicara itu langsung kita ngerti, tanpa dipelajarin, tanpa pengertian translate dari Ibrani segala macam. Itu gunanya hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan itu sebagai penuntun, pengawalan sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Karena waktu kita belum dijumpai dengan Roh Kudus, kalau tidak ada tuntunan dan terang Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa kenal Tuhan, bisa bergaul dengan Tuhan? Tapi dengan hukum Taurat, dengan teori, dengan Alkitab yang kita baca yang itu masih berupa teori, Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita. Waktu dia bekerja dalam hati kita, kita mulai mengikuti pribadi Holy Spirit dan kita pengen kenal Tuhan. Hebat ya. Apa yang aku baca dalam firman Tuhan, Tuhan itu begitu hebat dan nyata. Dan aku ingin mengalami dia. Dan waktu kita rindu, kita mulai mengambil gitar kita mulai menyanyi, kita menyembah, kita mulai menari. Dan waktu kita menari menyembah Tuhan, di situ kita mengalami pribadi Tuhan. Dan di situ iman itu mulai bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus itu bekerja begitu luar biasa. Dia mulai mengubah hidup kita. Kita mulai kepenuhan pribadinya. Di situ hukum Taurat sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan di situ adalah kasih karunia anugerah. Tapi waktu selama kita tidak berjumpa dengan pribadi Holy Spirit, maka kita ada di bawah kutuk dosa. Kita ada hidup di dalam pengawalan hukum Taurat. Kenapa? Karena secara real nyatanya itu masih dalam bentuk teori. Maka kenapa kita tidak bisa membedakan dan kedompleng perdukunan, tidak bisa membedakan roh. Seperti yang terjadi pada JKI, semua gereja-gereja profetik yang secara roh mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mimpi dan penglihatan yang mereka lihat, mata roh mereka terbuka, tapi itu bukan Tuhan. Itu adalah dunia pikiran mereka, itu adalah dunia hati mereka, itu dunia kedagingan, itu dunia Lucifer, itu adalah dunia yang gelap. Makanya mereka lihat kenapa semua sesuatu yang buruk. Tapi waktu engkau berjumpa dengan pribadi Holy Spirit, semua tentang pribadi Holy Spirit, tentang semua yang, dan dia akan bergerak seketika, tidak dengan doktrin. Lanjut. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi hukum Taurat diberikan itu adalah penuntun. Sampai Roh Kudus itu, Kristus itu memenuhi seluruh hidup kita, maka disitulah kita hidup dari iman kepada iman. Kita hidup dalam kepenuhan Holy Spirit dan tidak mungkin tidak bisa. Kenapa? Karena itu Tuhan. Karena di dalam Tuhan hanya ada iman, percaya. Karena hidup dalam Tuhan hanya just flow with Holy Spirit. Dan itu artinya kepenuhan total, kepercayaan total, iman total. Dan di situ bukan lagi kekuatan usaha manusia. Makanya kenapa rest in the presence of God. Gak stres, gak segala macam. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kalau tidak ada hukum Taurat, orang menjadi liar. Orang ngebunuh buat mereka biasa aja karena gak ada dosa. Karena tidak ada hukum yang melarang. Orang lawan orang tua, mereka tidak merasa bersalah. Karena tidak ada yang menyatakan hukum itu. Tapi hukum Taurat diberikan untuk kita, itu menjadi rule kekang. Untuk kita didisiplin untuk hidup dalam pribadi Tuhan, kehendak Tuhan, karena itulah pikiran Tuhan. Karena hukum Taurat adalah pribadi Holy Spirit. Tapi tanpa dipenuhi Roh Kudus, kamu gak akan pernah bisa melakukan itu. Kenapa? Karena waktu dalam kebenaran Roh Kudus, Tuhan tidak suka itu, otomatis pribadi kita tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dan itu kekuatan roh dengan pribadi Tuhan. Firman Tuhan itu begitu jelas. Tapi kenapa kita tidak bisa mengerti? Karena kita menolak itu semua. Kita gak suka itu semua. Karena kita suka yang enak-enak. Firman Tuhan itu jelas dan gamblang.
Ayat 25, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena just flow with Holy Spirit. Pikiran kita adalah Holy Spirit. Kemanakah kita melangkah adalah pribadi Holy Spirit. Semuanya adalah hidup kita hanya bergerak mengikuti tuntunan Tuhan. Seperti sarung tangan hanya bergerak mengikuti tangan itu bergerak, nangkep. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Waktu kita di dalam hukum Taurat, waktu kita belum dipenuhi Kristus, kita gak tahu iman itu apa. Maka kita gak bisa percaya seperti yang terjadi pada Ayub. Dan seperti yang terjadi pada Lina, penolakan demi penolakan tentang pribadi Holy Spirit. Tapi waktu Roh Kudus itu memenuhi kita dan kita, waktu Holy Spirit memenuhi kita hanya bisa just flow. Kita gak bisa nolak. Karena pribadi Holy Spirit. Karena bukan kita lagi, tapi Kristus dalam kita, kita dalam Dia. Maka tadi firman Tuhan bilang dalam Galatia, maka hidupku yang hidup sekarang adalah Kristus, bukan aku lagi. Maka firman Tuhan bilang ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua dibaptis dalam Kristus setelah mengenakan Kristus. Waktu engkau mengalami pribadi Holy Spirit, waktu engkau bergaul, engkau dipenuhi dengan Holy Spirit, pribadimu, engkau adalah mengenakan, itulah Kristus, seluruh hidupmu adalah Kristus. Begitu menyedihkan. Semua orang ke gereja menari, tapi mereka tidak mengalami berjumpa dengan Tuhan. Dan mereka menolak segala sesuatu yang tertulis di Bible. Padahal itu jelas nyata. Contoh, semua orang begitu menganggap Benny Hinn nabi palsu oleh karena perceraian atau segala macam. Tapi semua yang Benny Hinn ajarin itu benar dan pribadi Holy Spirit. Yang orang lihat cuma kejatuhannya, bukan apa yang disampaikannya. Apa yang disampaikannya waktu itu adalah pribadi Holy Spirit nyata. Dan waktu engkau benar Holy Spirit, engkau akan mengalami itu. Tapi yang orang lihat semua kebesaran gereja seperti Billy Mantova, Henny Kristianus, semua yang besar-besar CDN. Tapi apa yang disampaikan itu banyak lack, itu banyak fondasi dunia. Orang hanya melihat dari kejatuhan, tapi bukan apa yang keluar dari mulutnya itu. Apa yang keluar dari mulut seseorang tentang pribadi Holy Spirit itu menyatakan hubungan dia dengan pribadi Holy Spirit. Ya, dia jatuh sama seperti Daud. Tuhan aja mengampuni Daud. Tapi melalui kejatuhannya, kalau dia bertobat, tetap dia pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan selalu ada kesempatan. Bukan selalu yang besar dan tenar itu yang benar. Tapi orang hanya mau dengar segala sesuatu yang besar. Besar kalau hidupmu duniawi untuk apa? Semua dilihat itu sesuai Bible atau enggak. Maka Matius 7 ayat 21-23 itu terjadi. Mau kamu udah nyembuhin orang, mau nubuatin, mau bilang Tuhan, Tuhan bilang aku tidak kenal kamu, nyak kamu pembuat onar, kamu coba bikin orang 2 kali kamu nobatin orang untuk orang semakin masuk dalam neraka. Karena pengajaranmu tidak benar, kamu gak bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kamu bisa memperoleh penyataan Tuhan? Semua kamu bisnisin. Apa yang kamu mau impartasiin? Yang kamu impartasiin cuman ini loh, uang untuk dapat uang dalam gereja tuh manfaatin semua, pribadi nama Tuhan semuanya. Kamu tinggal cuap-cuap, duit masuk. Hamba-hamba Tuhan murtad yang mencelakakan banyak orang, yang bikin seluruh jemaat masuk dalam neraka. Dan sekarang kamu marah ketika seorang nabi menyampaikan bahwa terkutuklah engkau dan seluruh jemaat masuk neraka, dan kau marah karena kenyataan seperti itu. Galatia jelas menyatakan siapa yang memberitakan Injil yang lain bukan berarti kamu menceritakan tentang bukan sesuatu yang bukan pribadi Tuhan. Kamu bisa memakai nama Tuhan, tapi itu bukan kebenaran Tuhan. Itu adalah suatu Injil yang lain. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada perbedaan pria dan wanita, tidak ada gen-gen seperti yang Paniko bilang, gak ada, satu.
Karena sebagai pribadi Holy Spirit, jadi engkau tahu di mana letak kejahatan dan kesalahanmu, tapi engkau masih membangun dan menjadikan sebuah doktrin dan pengajaranmu. Yeremia 1, mereka membangun dari utara, negeri utara. Raja-raja itu datang untuk membangun taktanya di Yerusalem. Jadi udah tahu letak kejatuhan dan kesalahan GBI di mana? Tidak ada gen-gen. Galatia ayat 28 yang mematahkan semua pengajaran hamba Tuhan yang bukan dari Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua dalam satu dalam Kristus Yesus. Waktu engkau kepenuhan dalam Holy Spirit, semuanya adalah kehendak Holy Spirit. Gak ada gen kamu, gen itu, ke tempatmu di sini, tempatmu situ. You are stupid man. Kamu menyesatkan, dan yang adalah mulai roh kebodohan, bukan Holy Spirit. Jadi tahu letak kejatuhan Paniko di mana, kejatuhan CKI di mana. Itu penyembahan berhala ke pribadimu sendiri tanpa kamu sadarin. Roh yang lain itu masuk menyesatkanmu. Ayat 9. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau kamu adalah milik Kristus, maka dalam model Roh Kudus. Janji Allah itu apa? Pribadi Holy Spirit. Kamu pasti ngalamin kepenuhan dan hidup dalam kepenuhan, dan kamu tidak mungkin bentrok dan menjadi musuh Allah. Lengkap.